Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk semuanya. Salam sejahtera untuk semua. Terima kasih teman-teman atas kehadirannya. Terima kasih Pak Manut, juga Mas Guntur dan semua, Mas Peggy, Mas Alim. Sedikit cerita ya tentang ayat-ayat cinta yang kedua. Ini novel yang boleh, kalau saya jujur, paling berat saya tulis. Berat itu karena bebannya sangat berat. Beban ada ayat-ayat cinta yang pertama. Tentu ekspektasi ketika harus saya tulis ayat cinta yang kedua, ekspektasi pembaca mereka pasti ingin yang lebih baik daripada ayat cinta yang pertama. Maka saya tidak bisa menulis dengan cepat sekali dalam artian dalam waktu yang dekat dengan ayat cinta yang pertama. Sesungguhnya permintaan dari pembaca untuk melanjutkan ayat cinta yang pertama itu sejak katakanlah film itu sudah mereka tonton, sehingga terus mereka melalui, bahkan yang langsung ketemu, nasib Fahri gimana sekarang? Fahri itu masih di Mesir apa bagaimana? Ada ibu tanya, Kang, mau dibikinkan ayat cinta lagi, terus Fahri berumah tangga seperti apa? Jadi kemana-mana selalu saya diteror oleh apa itu pembaca. Jujur ketika saya baca yang pertama memang saat itu tidak terbayangkan akan selanjutnya, tapi teror apa itu pembaca yang terus menerus akhirnya apa itu membuat saya berpikir kalau saya ingat karena saya pesantren ya, para dulu itu biasanya kalau terus didesak itu menyenangkan hati saudaranya itu adalah sedekah begitu. Khaulus surur itu kan apa itu sedekah. Akhirnya saya berpikir bagaimana saya lanjutkan ayat cinta yang kedua. Niat saya tentu saya ini cinta sastra adalah untuk literasi Indonesia. Saya ingin apa itu membaca ayat cinta yang pertama, mereka kembali membaca. Maka panjang waktunya saya menulis ini dan lebih tebal dari ayat-ayat cinta yang pertama. Tujuannya itu adalah literasi. Karena saya sangat yakin akan dibaca. Maka saya ingin memberikan satu pengalaman kepada anak-anak muda bahwa mereka pernah di usia yang muda, di usia yang dini, mereka pernah membaca satu karya yang serius. Ini tebalnya berapa ini? 690 halaman ya, kan? Kalau dalam apa itu Islam itu ada akhlak dalam bisnis. Nah ini kan kalau sudah masuk ke ini kan sudah masuk kan nilai apa itu ada bisnisnya kan, ya kan? Ketika masuk ke bisnis ada akhlaknya. Karena yang pertama adalah Pak Manut yang apa itu yang apa itu membuat filmnya, maka secara etika tentu ya dengan Pak Manut dulu itu adalah prioritasnya kan begitu kan. Kemudian kita bincangkan apa itu segala halnya sehingga kita sepakat untuk memfilmkan ayat-ayat cinta yang kedua. Begitu yang bisa saya sampaikan. Mengganggu saya untuk mencoba mendirect film ini. Kepikiran terus nggak bisa tidur. Karena film ini adalah sebuah masterpiece dari MD Pictures ya, dengan penonton yang begitu banyak, dengan hasil yang begitu bagus. Pertanyaan pertama adalah, mampukah saya bikin? Lumayan lama saya berpikir saya harus mencoba untuk membaca ulang, menonton literasinya ulang, dan insya Allah saya salah satu pengagum dari karyanya Kang Apik. Jadi ketika saya baca, saatnya kita bikin film yang lebih bagus dari yang pertama, insya Allah. Dengan isi cerita yang menurut saya sangat komplit, hampir 700 halaman Kang Apik ya. Banyak hal yang baru buat saya di sini dari ayat pertama, banyak kebaruan dan banyak hal yang
saya yakin akan relate dengan penonton sekarang seperti ini. Yang menjadi PR utama saya adalah bagaimana saya bisa menghidupkan karakter Fahri dalam dimensi yang berbeda. Kalau menurut saya film yang pertama itu adalah Fahri di mana dia harus hidup di tengah-tengah kehidupan yang beragam. Di Mesir dia ketemu dengan banyak komponen karakter, peristiwa, bagaimana dia harus menghadapinya. Nah kalau yang kedua ini buat saya justru berbalik 180 derajat. Sekarang adalah bagaimana Fahri harus menemui tantangan-tantangan yang ada di lingkungan baru. Bagaimana dia harus berkolaborasi dengan karakter baru, dengan peristiwa baru, dan dia harus bisa men-challenge. Inilah tantangan baru dari karakter Fahri di Air Ta Cinta 2, dan saya yakin akan lebih variatif dan dinamik insya Allah. Dan saya mohon doanya dari teman-teman semuanya, dari Pak Manos, Kang Abik, insya Allah lewat pertolongan Allah, saya bisa memberikan yang terbaik, maksimal, dan benar-benar bisa dinikmati oleh seluruh pecinta film Indonesia. Insya Allah. Terima kasih. Disebutkan sama Mas Guntur, tantangannya kurang lebih mirip. Tantangan dan bebannya kurang lebih mirip. Dan kalau tadi Kang Apik bilang ada literasi yang lebih dari hampir 700 halaman itu, tantangan buat kami penulis skenario adalah ya tetap menjadikannya itu dalam durasi yang sesuai film sekitar 2 jam, tapi tanpa menghilangkan semangat dan karakter yang sudah ada di buku pertama itu. Dan sedikit menambahkan menanggapi Mas Guntur tadi bilang ketika Fahri di buku kedua ini dia menghadapi tantangan baru, lingkungan baru. Saya merasa bahkan bukan sekedar baru. Kalau di sini kan lingkungannya bahkan in a way itu asing buat dia, yang asing dan mungkin bahkan to some extent memandang rendah dia. Sehingga disitulah tantangan tokoh Fahri jauh lebih besar lagi. Mungkin Mas Fahri mau menambahkan. Sebelumnya kalau ngomongin spesialis tadi, saya sih berharap di Air Ta Cinta Istrinya 2, di Surga yang Tak Dudukan Istrinya 2, saya sih berharap yang ini 3 lah ya. Ada kenaikan gitu loh, jadi kita kan kalau bisa hidup naik terus. Maaf itu berkata. Mungkin saya mau cerita sedikit ke belakang bagaimana saya bisa terlibat di film Air Ta Cinta yang pertama. Itu waktu di casting sama Mas Anung sampai akhirnya apa ya, bisa dibilang Pak Manos sudah setuju, begitu sudah mulai di publish di media itu saya kaget karena sepertinya banyak penggemar buku Air Ta Cinta 2 ini, Air Ta Cinta pertama itu nggak bisa nerima saya sebagai pemeran Fahri. Dulu zamannya masih Friendster ya, belum Facebook. Itu komen yang masuk, message yang masuk itu udah banyak yang nggak terima, banyak yang marah gitu. Nah, alasan mereka sih mereka nggak mau Fahri diperankan oleh orang yang bukan dari kalangan pesantren atau kalangan orang yang jelas menempuh pendidikan Islam. Dan itu memang di satu titik sempat bikin saya jadi khawatir, ragu, sampai diskusi sama Mas Anung, ini gimana ya Mas kalau misalnya saya gagal atau gimana, karena bagaimanapun ini latar belakangnya Islam dan sangat digemari, takutnya malah merusak dan akhirnya nggak ada yang menonton, secara bisnis rugi juga. Jadi kekhawatirannya dari berbagai sisi itu lumayan banyak. Sampai akhirnya ya kamu, ya keputusan di kamu, kebetulan juga memang belum kontrak di waktu itu. Jadi saya berdoa segala macam sampai akhirnya saya dapat semacam ilham kalau ini adalah kesempatan yang baik untuk kamu belajar lebih dalam tentang Islam. Jadi nggak usah khawatir soal performance kamu. Kalau direkturnya sudah yang berpengalaman, sudah yang paham bagaimana cara mengarahkan buku
bukunya sendiri ceritanya juga udah bagus, jadi kamu fokus dalam belajar aja, nggak usah mikirin hal yang lain. Nah, akhirnya saya merasa itu berhasil menguatkan diri saya. Oke, saya di sini fokusnya hanya belajar. Apalagi saya juga waktu itu observasi Mesir ditemenin Kang Adik, ditemenin juga sama mahasiswa Al-Azhar yang dari Indonesia, dan bener alhamdulillah yang saya rasakan itu dapat banyak banget ilmu. Makanya saya juga terima kasih banyak kepada Kang Adik yang mempercayakan Fahri ke saya. Pak Manus juga yang sudah mempercayakan, dan akhirnya saya lebih, yang utama itu dengan box office-nya Cinta itu saya lebih bersyukur karena ilmu yang saya dapat. Nomor 2 baru bonusnya. Dan begitu saya dengar, saya juga termasuk ini sih, Kang Adik yang diteror juga, ini bakal ada yang kedua nggak? Dan saya bingung jawabnya karena harusnya nanyanya ke Kang Adiknya dulu atau nanya ke produsernya, karena saya nggak tahu. Dan kalau misalnya dibikin mau lagi nggak, saya sih selalu terbuka seandainya skenario-nya. Nah, kalau seandainya memang saya ditawarin lagi dan skenario-nya saya masuk, ya insya Allah jalan lagi. Nah, itu akhirnya dapat kabar novel Ayat Cinta 2 bakal dirilis, dan Pak Manus ngajak meeting lagi. Saya disuruh baca bukunya, dan bisa dibilang isi bukunya itu banyak yang saya merasa relevan dengan saya. Salah satu contohnya kan ada satu settingan di Palestina. Kebetulan saya 2 tahun yang lalu ke Palestina untuk pertama kalinya, dan di situ saya pun merasakan masuk Masjidil Aqsa ditahan sama